Namun itu kan ia diri istigawe maksiat mah. Cuma ia balik tegawe. Ia balik ada aulia itu enggak. Ketika dia jatuh ke situ langsung istighfar, langsung tidak akan pernah disentuh lagi. Nah, ini maknanya aulia juga walaupun dia dekat dengan Allah enggak ada jaminan yang namanya maksum, cuman mahfuz, dijaga. Bentuk penjagaan seperti itu tadi. Nah, yang maksum yang tidak akan pernah tersentuh kepada kemaksiatan hanyalah para anbiya alaihi wassalatu wassalam, langsung dijaga langsung Allah oleh Allah. Paham ini ya? Maka pekerjaan atau perbuatan seluruh para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad semuanya haram ataupun yang makruh. Perbuatan para nabi itu cuma dua hukumnya, imma itu wajib, imma itu mandub. Imma itu wajib, imma itu mandub. Af'alul anbiya, semua perbuatan para nabi itu dan mandub, hanya terbatas dari yang wajib dan yang sunnah, enggak ada makruh. Karena makruh itu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Masa para nabi buat yang benci? Anda akan tersentuh yang haram ataupun yang makruh. Maka kalau kita tengok, kalau kita lihat, mungkin ada sebagian riwayat mungkin yang menyebutkan ada nabi pernah kencing berdiri. Ada enggak? Ada enggak riwayat nabi pernah kencing berdiri? Ada. Berarti itu kan makruh, Ustaz. Jangan salah paham dulu. Ingat, amalan para nabi itu hanya dairatun bainal wajib wal mandub, sebatas wajib dan mandub, karena akan jadi ibadah. Jadi amalan nabi itu semua ibadah, nggak ada lalenya. Nabi itu semua ibadah, amalan nggak ada lale, nggak ada yang makruh apalagi yang haram. Semua amalnya antara wajib dan sunnah, karena dia jadi hukum perbuatan para nabi. Tapi kok ada kita tengok di riwayat itu ada Nabi Muhammad SAW pernah kencing berdiri, kadang pernah juga makan berdiri. Apa ini enggak makruh? Kan ini makruh nih Ustaz. Bagaimana jawabnya? Maka ulama katakan, jadi para nabi itu diutus yaitu litubayyinus syariah, untuk menjelaskan syariat. Jadi kenapa nabi itu sekali pernah kencing berdiri? Untuk dipahamkan ke umatnya bahwa kencing duduk itu tidak wajib. Karena kadang seringnya lihat umatnya ini kencingnya duduk, kalau kencing duduk takut nanti jadi wajib. Maka nabi itu sekali dua kali pernah kencing berdiri supaya umat tidak paham bahwa kalau mau kencing wajib duduk, sunnahnya duduk. Kalau memang ada keadaan-keadaan yang memungkinkan tidak bisa duduk, boleh berdiri. Makanya amalan para nabi itu tidak akan tersentuh daripada yang makruh. Paham ini ya? Nah, supaya tidak salah paham, kok katanya amalan nabi itu sunnah dan wajib, tapi kok nabi kencing berdiri? Ternyata yang jelaskan tadi, di antara risalah atau misi para nabi itu menjelaskan syariat, litubayyinus syariah. Maka kalau kita lihat hal-hal seperti itu yang dibuat nabi yang kelihatannya makruh, berarti itu menunjukkan nabi berbuat itu ada maksudnya, bukan sengaja-ngaja buat seperti itu, tidak ada maksudnya. Maka yang jelaskan tadi, di antara maksudnya tadi kenapa nabi makan kadang sekali dua kali berdiri, minum pun, kadang juga kencing pun, supaya dipahamkan kepada umatnya bahwa kencing dengan duduk itu tidak wajib, sangat disunahkan, sangat dianjurkan. Itu maksudnya. Paham ini ya? Kemudian Ustaz, bagaimana dalam Al-Quran? Kan sebagian ayat Al-Quran itu banyak menceritakan para nabi. Kan ada nabi yang melakukan kesalahan, sementara nabi itu kan maksum. Contohnya yang sering kita dengar siapa? Nabi Adam. Apa salahnya? Nyentuh, makan. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wala taqraba, baknya panjang ya, jangan kita bilang wala taqraba, karena dua, Hawa dan Adam alaihi. Wala taqraba hadhihi syajarah,
Hai Adam, kan dengan istrimu tinggal sudah di surga, sepos-posmu apa yang mau kerjakan kerjakan. Lagu pesanku, dendek deketin pohon ini, pohon yang satu ini, maka kamu jadi orang rugi nanti. Maka berjalan waktu, yang sampai singkat ceritanya Adam digoda oleh iblis, dirayu-rayu, Adam makan buah itu, nanti kalau kamu makan saya bersumpah, iblis saja bersumpah demi Allah, saya bersumpah nanti kamu akan kekal. Bersumpah itu, Allah akan berikan kamu mulkin la yabla, kerajaan yang tidak akan pernah sirna, akan kekal sebagaimana para malaikat. Namanya Nabi ya nggak bisa digoda. Nabi itu nggak bisa digoda oleh iblis, nggak bisa. Nabi itu nggak bisa digoda, putus asa iblis, nggak bisa digoda. Pergi ke siapa? Istrinya. Tidak ada Nabi yang bisa digoda. Yang bisa digoda kita, karena Nabi dijaga dari segala bentuk kesesatan, kemaksiatan, dari bisikan setan. Nabi itu dijaga, maka nggak akan mampu. Maka dia datanglah ke Hawa. Siti Hawa dirayu, coba rayu suami begitu untuk makan itu. Maka betul datang Siti Hawa ke Nabi Adam, dirayu, lupa aja Nabi Adam bahwa itulah larang. Kalau lupa itu bisa dinisbatkan ke Nabi, karena Nabi itu juga manusia. Nabi itu pernah lupa, Nabi Muhammad itu pernah lupa, tapi nggak sering, 1-2 kali pernah. Karena Nabi itu juga manusia, sifat umumnya sebagian manusia itu lupa, dirayu, lupa makan sudah. Makanya di sini pelajaran buat kita bahwa godaan perempuan itu jauh lebih dahsyat ketimbang godaannya setan. Dalam Al-Quran Allah firmankan, inna kaidash syaitani kana dha'ifa, tipu daya setan itu lemah, sangat lemah. Kalau kita nggak mau kerjakan ya nggak bisa, sudah nggak bisa. Temile gawe dia mempan godaan setan itu. Tapi kalau perempuan, dalam Syekh Yusuf Allah sebutkan inna kaidahunna azim, tipu daya perempuan ini dahsyat. Dahsyat. Kita banyak dengar cerita hebat yang super power ambruk gara-gara perempuan. Banyak para wali kekasih Allah hilang karamah kewaliannya gara-gara perempuan. Termasuk itu Bal'am bin Ba'urah yang doakan Nabi Musa muter di lembah Tek itu selama 40 tahun. Itu Nabi Musa itu dirayu oleh istrinya Bal'am bin Ba'urah, sehingga dia doakan Nabi Musa supaya nggak bisa masuk ke Palestina ketika menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun. Jadi orang pertama yang membawa Bani Israel itu ke Palestina siapa? Nabi Musa. Memang ngibekeh Bani Israel, ngibekeh sangat ngibekeh sampai nekeh. Dia pernah percaya dengan orang-orang Bani Israel, apa jangan pernah percaya, karena mereka dengan nabinya aja berani. Yang paling banyak membunuh para nabi itu ya Bani Israel itu, anak turun Bani Israel itu. Ada yang sering yang ceritakan ketika dilewatkan mereka oleh Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, lewat itu di laut yang dibelah itu kan mukjizat yang hebat sekali itu. Mereka lewat, ketika dia sampai punya ujung lautan itu, mereka sudah naik semua selamat. Tiba-tiba ada sebagian mereka itu melihat ada satu kaum yang mereka masih nyembah berhala. Jadi kain sarungnya mereka ini belum kering daripada basahnya ngelihat mukjizat yang begitu besar itu. Tiba-tiba ngomong, Musa, sebab pian te berhala marakno sang-sang tebau sembah maraknya. Padahal barusan mereka lihat mukjizat Allah itu yang begitu hebat, yang membelah laut menyelamatkan mereka. Tapi belum kering kain mereka sudah minta Tuhan selain Allah. Memang dari dulu Bani Israel itu jangan pernah percaya apapun mereka katakan, jangan pernah, karena mereka itu nas sudah menjadi orang-orang celaka. Paham ya? Nah, Nabi Adam, makanya perempuan itu hati-hati kita. Hati-hati, jangan pernah tergoda, karena dahsyat. Banyak para nabi pun juga sempat, termasuk Nabi Yusuf.
Nabi Yusuf masuk penjara berapa tahun itu? Sehingga berapa tahun itu? 12 tahun atau 16 tahun masuk penjara gara-gara perempuan juga. Tapi jangan kita rendahkan perempuan. Perempuan itu juga hebat. Kalau ada perempuan yang soleh, takwa, sangat-sangat takwa, sampai bisa mengalahkan makbul doanya itu seperti 1000 para wali. Nah, disebutkan Nabi Adam bukan hanya mendekati, malah beliau makan. Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qasas, walaqad ahidna ila Adam fanasiya wa lam yazid lahu azma. Pernah aku ingatkan, janjikan kepada Adam itu, jangan sampai kamu sentuh itu, deketin pohon itu. Boleh kamu senang-senang dengan semua apapun yang kamu buat, lagu jangan deketin itu. Walaqad ahidna ila Adam. Lagu apa? Kalau sini katakan panasya walam yazid lahu azma, lupa. Allah sendiri berbahasa, Adam itu lupa, tidak ada azam dia, cuma dia lupa. Bukan hanya dekat, malah dimakan oleh Nabi Adam. Makanya kalau maksiat itu nggak akan mungkin tersentuh, tapi kalau lupa itu manusiawi. Neke sida saya puasa terus siang-siang sudah makan, tahu lupa, berdosa nanti. Kok kan sudah makan, lupa. Itu puasa, misalnya puasa siang-siang tiba-tiba minum terlupa, terbada yuk dia puasa tak keloran. Nah, gimana hukum puasa kita, sah atau sah? Makanya orang lupa itu dimaaf karena Nabi Adam statusnya lupa di saat itu. Panasiya walam yazid lahu azma. Tapi Ustaz, ada ayat lain lagi menyebutkan di surat Al-Qasas juga, bunyinya fa'asa Adam rabbahu faghawa. Nabi Adam berbuat maksiat kata Allah juga itu. Jadi harus kita jangan pernah samakan antara maksiatnya kita dengan para nabi. Kalau nabi itu memang terlampau sudah dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, sekejap doang, lupa doang dianggap maksiat oleh Allah. Itu bagi Allah, karena terlalu dekatnya dah menjadi kekasih Allah, lupanya saja dihukumi maksiat. Sebagaimana orang muqarrab tadi itu, orang muqarrab kalau itu kan zikir la ilaha illallah, lisan terdoa, lagu pikiran tu baca ganing la ilaha illallah. Ini bagi orang arifin billah zikir kayak gini ini maksiat katanya. Zikir lagu cuma oleh mulut dan sampai hati maksiat, dianggap itu orang dekat dengan Allah. Lagu begitu kan, wah lumayan ketimbang dia zikir. Nah begitu juga Nabi Adam itu, beliau melakukan seperti itu, lupanya aja karena dia terlampau dekatnya dengan Allah, Allah anggap dosa. Bahan maksudnya ya. Nah, supaya jangan pernah kita beranggapan para nabi itu, nah kalau Allah sudah katakan begitu ya haknya Allah. Tapi kita jangan pernah sekali-kali mengatakan Nabi Adam melakukan perbuatan dosa, gugur rontok akidah keimanan kita nanti. Paham ya? Dan ulama juga mengatakan pengajaran itu sebenarnya kepada kita cara bagaimana kalau buat salah itu, tata cara tobat itu gimana gitu. Kan Nabi Adam walaupun itu beliau lupa, tetapi beliau istighfar, minta ampun kepada Allah, sampai tidak ada tempat di dunia ini melainkan pernah digunakan sujud untuk minta ampun oleh Nabi Adam. Padahal karena lupa itu, lagu anggapnya maksiat oleh Nabi Adam, sehingga tidak tempat. Bahkan kalau ditimbang tangisan Nabi Adam ini ketika kelupaannya melakukan itu, dengan ditimbang dengan semua titisan air mata seluruh anak turun sampai hari kiamat, masih berat tangisan Nabi Adam karena lupanya itu. Tapi itu sengaja itu maksiat, lupa ada istighfar. Itu sebaliknya, itu sengaja itu maksiat, lupa ada istighfar. Nabi Adam lupa maksiat, istighfar seutuh-utuhnya. Beliau katakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sama dengan Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad itu maksum, tidak pernah berbuat dosa, tapi setiap hari istighfar 100 kali, mengatakan 70 kali. Nah itu dia maksiat itu 10 kali sejenuh. Aku sekali pun dia tuh istighfar. Kebalik nih gitu nih.
Nabi Muhammad dijaga dari perbuatan dosa, nggak pernah maksiat, istighfarnya 100 kali. Nah kita ini sehari itu bisa sampai ratusan kali kita maksiat, dengan lisan kita, dengan mata kita, dengan pikiran kita, dengan langkah kaki kita, dengan hati kita, maksiat terus. Lagu dek doa istighfar. Jadi seperti itu Nabi Adam mengajarkan kepada anak turunnya. Jadi nanti kalau kamu berbuat kesalahan, jadi istighfar, minta ampun, rendahkan dirimu kepada Allah, minta pengampunan kepada Allah. Itu pengajaran kepada anak turunnya nanti kalau berbuat kesalahan, dosa, segera